syukran jazilan masih bersama kami di Surah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamda Al-Kafi dan juga Ustadz Al-Mukarram Ali Nurdin. Ustadz, kita sudah tahu bagaimana proses penyebutan Allah sebagai Tuhan. Tapi serta-merta walaupun nama Allah sudah akrab di telinga kaum kafir Quraisy tadi, ini bukan menjadi satu kemudahan bagi Rasulullah SAW untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Oh iya, betul Mas. Itu perjuangannya panjang dan dakwah luar biasa yang dialami Rasulullah, termasuk ketika menghadapi penentangan kaum musyrik Mekah. Yang perlu kita garis bawahi sebetulnya bukan pada hanya aspek penamaan Tuhan saja, tapi pada aspek keyakinannya itu loh Mas. Itu yang kemudian menjadi concern Rasulullah untuk mendakwakan pada mereka. Yang intinya apa? Bahwa kalian jangan menyekutukan Allah. Jangan kemudian Allah yang mereka sudah ketahui itu dianggap sebagai hanyalah salah satu oknum Tuhan. Kalian harus membersihkan dari segala bentuk keyakinan bahwa la ilaha illallah. Itu yang kemudian kenapa Rasulullah SAW itu menyatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim itu dalam Kitabul Iman, sampai Imam Muslim itu membuat bab yang bunyinya itu gini, man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang ketika hidup di dunia itu menyebut la ilaha illallah, artinya dia masuk Islam, Muslim, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Ini satu kalimat yang sangat absolut. Kalimat yang memang itulah Allah mengutus semua Rasul itu memperjuangkan kalimat itu. Maka semua Rasul itu menyampaikan kalimat itu. Ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah. Sehingga kemudian syahadat semua Rasul ya sama Mas. Yang beda hanya syahadat keduanya, yaitu syahadat Rasulnya. Misalnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau menyampaikan memperjuangkan kalimat ini. Sehingga syahadat mereka yang beriman kepada risalah Nabi Nuh apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Dan Nabi kita Muhammad SAW, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu kemudian sudah berlaku sepanjang masa. Setiap muslim kapanpun nanti sampai kiamat itu syahadatnya nggak boleh diganti tuh Mas. Harus dua itu. Tapi poin kita adalah sekali lagi bahwa ketika Al-Quran mengintrodusir penyebutan nama Allah itu pada akhirnya ditekankan pada aspek bagaimana manusia agar tidak menyekutukannya. Sehingga bagi yang senantiasa menyebutnya, mengingat dalam hatinya, itu oleh Allah akan dijamin hatinya tentram. Surah 13 ayat 28 misalnya Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tentram ketika selalu mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini bergetar di sini. Ya, salah satunya juga, Ustaz, itu Mas. Sehingga kemudian orang-orang yang melalaikan dari mengingat Allah, maka yang akan merasakan akibatnya ya yang bersangkutan. Di surah Toha itu ada ayat yang menegaskan gini, ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupannya sempit. Jadi yang bikin seseorang itu hatinya sempit atau luas itu bukan siapa-siapa, yang bersangkutan sendiri. Itu kalau kita meyakini Allah itu Ar-Razzaq dan khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kalau ada orang pesimis dengan rezekinya, mohon maaf, saya sering mengatakan apa? Anda nggak sopan sama Allah itu. Dikiranya Allah nggak ngurus Anda gitu. Nanti bisa tersinggung itu loh Allah itu loh Mas. Kamu kok menganggap begitu? Padahal Allah sudah katakan tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali kujamin rezekinya. Loh kamu kok pesimis sih? Kira-kira gitu. Maka nggak boleh orang itu pesimis. Sehingga kalau kita bukan nabi itu ya mungkin bentuk teguran Allah itu tidak terasa. Tapi kalau para nabi itu terasa. Seperti apa itu? Contoh misalnya Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu kan beliau berdakwah. Ketika dakwah kaumnya kan menolak. Akhirnya kan beliau kan ya wes lah, nggak mau tak urus, butuh pergi kan, ninggalin dakwah kan. Maka langsung Allah tegur, wa dzannuni idzaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi. Dan ingatlah ketika Zunnun, artinya Yunus itu, ketika pergi dalam keadaan marah, dia pikir Tuhan tidak membantunya. Kan tersinggung Tuhan kalau kamu kok pergi malah putus asa. Dipikir Tuhan tidak akan mengurusnya, membantunya, menolongnya ketika kamu kesulitan. Lo kok malah pergi? Ya udah tak hukum akhirnya, kan lempar ke laut kan.
dimakan di perut ikan gitu. Selalu seperti itu. Nah, ya, mungkin bentuk kepada kita yang bukan nabi bentuknya lain ya, teguran dari Allah Ustaz. Nah, gitu tapi ya. pasti akan ada implikasinya. Nah, Ya itu tadi itu kesempitan kehidupannya akan terasa hati, sempit. ya. Di surah Yusuf ayat yang ke-87 kan mengatakan innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa kecuali kalau dia kafir. Maka orang yang punya secercah iman, yakin dengan Allah, mestinya tidak mudah putus asa. Sedih normal Mas, putus asa jangan. Iya, baik Ustaz. Karena Muslim pasti sadar rahmat Allah jauh lebih besar dari sekedar kesempitan ekonomi atau apa gitu Ustaz ya. Dan Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Syukran jazilan telah berbagi bersama Afwan, kami. Mas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.